Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Salat adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap muslim. Yang wajib ada sebanyak 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat juga berfungsi sebagai benteng diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu mendirikan salat. Namun di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mengaku Islam tetapi sering melupakan salat, bahkan dengan alasan yang remeh saja. Seseorang dengan mudahnya meninggalkan salat. Padahal saat perhitungan amal kelak di hari kiamat, hal yang pertama kali akan dihisab merupakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Bahkan disebutkan, terdapat golongan yang rajin salat tetapi masuk neraka. Lalu siapakah mereka sahabat beriman? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan inilah golongan yang rajin salat tetapi masuk neraka. Salat namun suka berdusta. Sahabat beriman, berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong merupakan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itu mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Salat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperbuat salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan. Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak. Sedikit khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun salatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar.
sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Sahabat beriman, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sholat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudzathir ayat 42-48. Dalam ayat tadi, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Sholat namun mengabaikan anak yatim. Sahabat beriman, orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi golongan yang rajin sholat tetapi masuk neraka. Bagaimana sahabat beriman? Pernahkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.